Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pendekatan yang dapat Anda gunakan nanti dalam mengkaji sebuah karya sastra, yaitu pendekatan yang disebut sebagai sebuah kritik sastra feminis. Ya, mari kita simak bersama-sama. Oke, kritik sastra feminis, ya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan nantinya secara penuh dalam dua bagian. Satu sebagai bagian dari pembahasan tentang gerakan feminisnya, lalu satu bagian nantinya kita akan membahas tentang penerapan dari feminisme sebagai sebuah gerakan itu dalam sebuah karya sastra yang kita sebut tradisinya itu sebagai sebuah kritik sastra feminis, ya. Nah, jadi sebelah kiri itu nantinya saya jelaskan tentang bagaimana gerakannya, lalu di sebelah kanan itu fokus terhadap kritik sastra feminis itu ya digunakan. Nah, yang pertama adalah bahwa secara historis bahwa gerakan kaum perempuan feminisme itu sebagai sebuah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan juga direndahkan oleh kebudayaan dominan, ya baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial pada umumnya. Nah, beberapa kata kunci yang perlu tampaknya Anda garis bawahi dalam pendekatan eh, dari gerakan feminisme ini adalah yang pertama adalah bahwa gerakan ini adalah sebagai upaya nantinya untuk menolak gitu kan ya perlakuan-perlakuan marginalisasi terhadap perempuan, bahwa subordinasi terhadap perempuan, dan juga upaya-upaya perendahan yang dilakukan oleh kebudayaan yang mapan, gitu kan ya, kebudayaan yang dominan terhadap perempuan di berbagai macam bidang. Ya, yang banyak muncul itu salah satunya di bidang politik, ekonomi, maupun dengan kehidupan sosial. Nah, hal-hal itulah yang kemudian nantinya coba dilawan ya, hal-hal itulah yang kemudian nantinya coba dicapai untuk tujuannya itu semata-mata berbicara tentang kesetaraan, seperti itu. Nah, sementara itu, kritik sastra feminis itu merupakan sebuah kritik sastra yang berfokus pada hubungan antara karya sastra dan bias-bias patriarkal di dalam masyarakat dan pada peran karya sastra yang berpotensi untuk mengatasi bias-bias tersebut. Atau dalam pendapat yang lain, misalkan Ratna mengatakan bahwa cara-cara memahami karya sastra baik dalam kaitannya sebagai sebuah proses produksi maupun resepsi dengan menggunakan teori feminisme. Nah, bahwa beberapa hal seperti nantinya kita berbicara tadi bias-bias patriarkal di dalam masyarakat yang ada di dalam yang diceritakan dalam sebuah karya sastra dan juga bagaimana mengatasinya itulah yang tadi seperti dikatakan dalam gerakan feminisme itu sebagai sesuatu yang apa namanya itu bentuk-bentuk marginalisasi, subordinasi, dan upaya perendahan yang dilakukan oleh kebudayaan dominan itu yang nantinya merujuk kepada kebudayaan patriarki. Nah, bahwa dalam beberapa kebudayaan atau dalam beberapa hal di dunia ini nantinya akan selalu mengacu kepada bagaimana cara laki-laki bekerja. Nah, oleh karena itu semuanya itu dikemas baik itu di bidang politik ekonomi melalui sudut pandang laki-laki sehingga nantinya seolah-olah perempuan itu apa namanya itu mendapatkan perlakuan yang tadi kita sebutkan sebagai marginalisasi, subordinasi, dan juga direndahkan. Nah, kritik sastra feminis itu merupakan salah satu bagian untuk melihat bahwa hal-hal yang tadi dalam upaya bentuk ketidakadilan, bentuk ketidaksetaraan terhadap perempuan di berbagai macam bidang itu diceritakan di dalam sebuah karya sastra. Nah, kalau kita lihat secara historis bahwa gerakan feminis itu nantinya gerakan feminisme itu nantinya akan mengacu kepada 3 gelombang gitu kan ya. Nah, feminis wave itu yang pertama, gelombang pertama itu sekitar terjadi pada tahun 1800-an yang landasan awalnya itu dari pergerakan perempuan sebagai sebuah aktivis. Nah, namun di gelombang pertama ini nantinya gerakan-gerakan itu selalu dilakukan secara radikal. Nah, dalam artian
segala hal yang menunjukkan tentang keperempuanan gitu kan, yang menunjukkan kelemahan atau yang menunjukkan sebagai pembeda yang nanti ujung-ujungnya itu dalam bentuk apa namanya teh, menunjukkan kelemahan itu seolah-olah nantinya akan dilawan atau dihapuskan. Nah, dalam hal ini kenapa dikatakan sebagai feminisme radikal? Ada nantinya beberapa bagian yang secara radikal misalkan membuang salah satu perbedaan yang secara biologis, misalkan membuang payudara gitu kan ya, dan yang lain-lain itu kan yang nantinya menyebabkan apa namanya itu, radikalisme itu justru bukan sebuah solusi yang tepat, justru menyakiti tubuh perempuan itu sendiri. Nah, lalu di gelombang kedua itu kemudian direvisi dari gerakan-gerakan yang dilakukan secara radikal tersebut, kemudian muncul dan berkembang gelombang kedua ini pada tahun 60-an itu banyak nantinya merefleksikan persoalan-persoalan perempuan yang dituliskan, yang diwujudkan dalam sebuah teori-teori tentang kesetaraan gender. Nah, jadi gelombang dua ini para aktivis perempuan itu mulai berpikir bahwa salah satu yang memang bisa diupayakan adalah dengan cara bagaimana laki-laki itu bekerja, yaitu dengan menggunakan bahasa. Nah, bahasa itulah yang kemudian nantinya digunakan oleh perempuan dengan menunjukkan ciri khas bagaimana perempuan itu berbahasa, sehingga nantinya menghasilkan beberapa teori-teori yang sejauh ini digunakan sebagai teori-teori babon yang dalam membahas tentang kesetaraan gender. Sebutlah misalkan ada The Second Sex, ya buku yang ditulis oleh Simone de Beauvoir gitu kan ya, yang menyoroti bagaimana tentang persoalan-persoalan perempuan. Juga nantinya banyak teori-teori tentang isu-isu tentang perempuan yang ditulis oleh misalkan Shishu, juga nantinya oleh Toril Moy dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya bahwa di gelombang kedua ini gerakan aktivis perempuan itu nanti banyak dicurahkan dalam berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menelurkan banyak-banyak teori tentang kesetaraan gender tersebut. Nah, lain halnya dengan gelombang ketiga itu terkait dengan pemikiran-pemikiran kontemporer yang melahirkan teori feminisme yang lebih plural. Nah, ini kan menandakan bahwa apa yang terjadi di belahan dunia barat, di mana teori-teori feminis atau teori-teori tentang gender itu muncul, ada kalanya nantinya tidak sesuai dalam konteks bagaimana isu-isu tentang perempuan di berbagai macam dunia. Nah, di gelombang ketiga inilah yang kemudian nantinya ada upaya dari berbagai macam gerakan-gerakan perempuan di seluruh dunia itu untuk melihat atau untuk juga apa namanya itu menunjukkan bahwa ya ada persoalan-persoalan yang memang tidak bisa diselesaikan melalui teori-teori yang memang dikeluarkan di barat gitu kan ya. Nah, makanya disitulah kemudian teori-teori feminis ini nantinya berkembang dan lebih plural dan disesuaikan dengan kondisi eh, apa namanya itu persoalan-persoalan perempuan atau kondisi tentang isu-isu perempuan yang memang menjadi ciri khas di masing-masing daerah. Nah, sementara itu kritik sastra feminis merupakan satu di antara banyak kritik yang diusung oleh gerakan perempuan pada tahun 1960-an. Nah, ini kan berkaitan juga tadi dengan gelombang kedua, selain menghasilkan berbagai macam teori, yang banyak juga di tahun 60-an itu aktivis-aktivis perempuan ya atau perempuan banyak menuliskan karya sastra. Nah, sejak itulah kemudian feminisme selalu menyoroti dunia sastra sebagai bagian dari kenyataan bagaimana sosok perempuan itu digambarkan dalam keseharian. Nah, feminisme tentunya melihat representasi perempuan dalam sastra sebagai suatu bentuk yang penting bagaimana perempuan disosialisasikan. Nah, pendapat Peter Berry ini menguatkan bahwa ya karya sastra itu akan menjadi penting gitu kan ya, di mana karya sastra karya sastra tersebut nantinya yang ditulis oleh perempuan penulis itu nantinya banyak menggambarkan atau banyak menunjukkan bagaimana perempuan itu diperlakukan dalam kesehariannya atau bagaimana tindak tanduk laku perempuan di berbagai macam dunia mungkin ya, di mana nantinya perempuan itu menulis, itu nantinya coba digambarkan. Dan disitulah kemudian pentingnya peran karya sastra yang memang menjadi bagian isu yang dipertimbangkan dalam gerakan feminis ini untuk menyadarkan pembaca dalam hal ini tentang bagaimana perempuan itu diperlakukan. Nah, disitulah kritik sastra feminis nantinya berperan untuk melihat tadi bias-bias patriarkat dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya.
Nah, beberapa peta teori feminisme secara umum itu nantinya akan kita lihat juga bagaimana perkembangan-perkembangan ideologi-ideologi besar dalam dunia. Nah, feminisme nantinya melebar dengan menunjukkan apa namanya gerakan-gerakan itu berdasarkan bagaimana apa namanya ideologi-ideologi besar itu nantinya bekerja. Salah satu contohnya misalkan bagaimana feminisme liberal itu isu-isu yang diangkatnya itu adalah bagaimana perempuan itu dapat mendapatkan akses untuk sebuah pendidikan, kebijakan negara yang bias gender, hak-hak sipil, dan juga hak politik. Nah, tokoh-tokohnya salah satunya bisa Anda baca, misalkan seperti itu bisa ada di karya-karya Mary Wollstonecraft, gitu kan ya, Vindication of the Right Woman. Nah, itu kan menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan yang nantinya berpihak pada perempuan. Saya kira kalau untuk kasus ini di Indonesia banyak ya, salah satu contoh kasusnya misalkan dalam peta politik Indonesia kan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat itu nantinya terwakili dengan adanya konstitusi yang menyatakan 30% keterwakilan perempuan, walaupun tidak berimbang, 70%-nya masih milik laki-laki. Hanya saja itu kan sedikit-sedikit mulai biar apa namanya sadar akan aspek tentang hak-hak politik seorang perempuan, termasuk juga misalkan sekarang sudah mulai lazim misalkan ada apa ruang ibu menyusui itu kan ya, atau nantinya ada gerbong kereta khusus wanita dan lain seperti itu. Nah, itulah salah satu isu-isu yang memang menjadi konsentrasi dari apa gerakan feminisme liberal. Nah, adapun nantinya gerakan feminisme radikal itu seperti nantinya coba menghapuskan bagaimana seksisme itu muncul, dan pada dasarnya dalam sebuah masyarakat yang patriarki, seksisme itu akan selalu muncul, dan itulah yang coba nantinya sedikit-sedikit dibahas sebagai isu yang diangkat oleh feminisme radikal, termasuk nantinya hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, terutama nantinya dikotomi antara ruang private dan juga nantinya ruang publik. Nah, itu kan semata-mata balik lagi tadi ke feminisme liberal itu yang coba diangkat bahwa perempuan juga punya hak untuk nantinya berada di ruang publik atau setara dengan laki-laki seperti itu, tanpa melepaskan ruang-ruang yang menjadi domainnya itu nantinya ruang-ruang private atau ruang-ruang domestik seperti itu. Nah, dalam kasus ini misalkan kita bisa lihat tahun 60-an itu ada kasus tentang lesbianisme yang bahwa lesbian pada saat itu tidak semata-mata nantinya sebagai sebuah apa namanya kelainan seksual gitu kan ya, tapi di situ nantinya ditunjukkan bagaimana apa namanya lesbian itu dipilih sebagai sebuah gerakan politik gitu kan ya. Nah, itulah beberapa isu-isu yang coba diangkat oleh feminisme radikal, termasuk juga nantinya feminisme Marxis atau sosialis itu nantinya dibicarakan tentang bagaimana ketimpangan ekonomi, ya bahwa keluarga dan kehidupan domestik di bawah kapitalisme, bahwa kampanye pengupahan kerja domestik itu nanti akan berkaitan dengan bagaimana upaya sumbangsi dari misalkan banyaknya buruh-buruh perempuan yang diperlakukan secara tidak adil gitu kan ya, dan bagaimana juga nantinya perempuan dalam konteks keluarga di ruang-ruang yang nantinya bisa bolak-balik gitu kan antara ruang publik dan juga nantinya antara ruang domestik dan juga nantinya ruang publik. Nah, biasanya itu yang banyak diangkat dalam feminisme Marxis atau feminisme sosial, termasuk nantinya di gerakan feminisme psikoanalisis misalkan ada isu-isu tentang yang membahas tentang bagaimana gender etika perempuan, ya seperti misalkan ada kasus penis envy, bahwa ya perempuan itu dikatakan sebagai the others atau manusia atau laki-laki setengah jadi karena dia mengalami penis envy itu kan ya, bahwa klitorisnya itu dianggap sebagai sebuah penis yang nggak jadi dan lain-lain seperti itu. Nah, itu berbagai permasalahan-permasalahan tersebut itulah yang secara biologis yang nantinya coba dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau feminisme eksistensialis itu membahas tentang bagaimana analisis ketertindasan perempuan karena dianggap sebagai others, gitu ya. Nah, bahwa tadi kita berbicara bahwa kembali lagi bahwa eksistensi perempuan itu tidak semata-mata nantinya hanya pembagian tentang ruang bahwa laki-laki yang publik, perempuan yang domestik, ya ruangnya yang private itu milik perempuan dan seperti itu. Nah, di filsafat eksistensialisme itu nantinya ditunjukkan bahwa perempuan itu bisa eksis, perempuan itu nantinya bisa menunjukkan bakat dan lain-lainnya tanpa dihalang-halangi oleh berbagai macam pembeda-pembeda yang sebetulnya diberlakukan dalam konstruksi sosial dalam masyarakat yang patriarki. Nah, itulah yang coba diangkat
termasuk nantinya bagaimana feminis postmodern yang banyak diangkatnya itu bagaimana nantinya perempuan itu nantinya bisa juga berpikir, perempuan itu nantinya bisa juga berbicara secara terbuka, perempuan itu bisa menghasilkan berbagai macam karya-karya yang tidak kalah penting, atau suara-suara perempuan itu nantinya harusnya bisa didengar juga gitu kan ya, tidak semata-mata nantinya apa namanya itu dibungkam dan lain-lain seperti itu. Makanya di sinilah di feminisme postmodern itu kita bisa melihat banyaknya karya-karya perempuan yang mengemukakan tentang gagasan-gagasan yang tidak kalah eee, pentingnya seperti gagasan-gagasan yang ditulis oleh laki-laki. Termasuk nantinya ada begitu banyak lah saya kira peta-peta teori feminisme di dunia, termasuk nantinya multipolar global, ekofeminisme, dan banyak yang diangkat seperti itu. Nah, bagaimana kritik sastra feminisme itu bekerja, itu kita harus mengacu pada beberapa pertanyaan. Nah, kapan suatu teks atau pendekatan itu disebut sebagai sebuah feminis? Nah, bahwa kita harus melihat bahwa teks yang memang nantinya dapat diacu atau dapat nantinya kita bedah dengan menggunakan visual analisis kritik sastra feminis yang tentunya berbicara tentang beberapa hal tadi yang diungkapkan, seperti misalkan bagaimana nanti bias-bias patriarkat dimunculkan dalam sebuah karya, atau bagaimana perempuan itu diperlakukan secara marginal, menjadi subordinasi dari kebudayaan patriarki dan lain seperti itu. Disitulah kemudian kritik sastra feminisme bisa bekerja. Lalu kalau muncul pertanyaan apakah teks tentang perempuan selalu merupakan teks feminis, bisa iya, bisa tidak. Ya, tapi setidak-tidaknya bahwa perempuan penulis itu selalu mengangkat isu-isu seputar tentang kehidupannya. Ya, pada dasarnya karya sastra berbicara hidup dan kehidupan, ya tergantung siapa yang menuliskannya. Nah, makanya apa namanya, ini akan berkaitan dengan poin yang keempat, apakah penelitian tentang penulis laki-laki dapat menjadi analis feminis? Nah, bahwa dalam hal ini, poin yang kedua dan poin keempat itu nantinya akan berbicara bagaimana karya itu mengangkat isu tentang perempuannya. Terlepas apakah nanti yang menulisnya itu perempuan atau laki-laki, tapi di mana karya sastra tersebut berbicara tentang berbagai macam isu perempuan, baik yang ditulis oleh laki-laki dan perempuan, dapat kita dekati dengan kritik sastra feminis. Nah, gitu ya. Nah, apakah analisis tentang penulis perempuan selalu merupakan analisis feminis? Nah, tampaknya bisa iya, bisa enggak juga. Tapi setidak-tidaknya seperti yang tadi saya katakan, bahwa apa, karya-karya sastra penulis perempuan tersebut setidak-tidaknya pasti berbicara tentang bagaimana perempuan itu ditempatkan, atau tokoh-tokoh perempuan itu dibicarakan dalam menanggapi berbagai macam persoalan-persoalan tentang keperempuanannya, ya termasuk nanti dalam kaitannya dengan hubungannya dengan laki-laki. Nah, poin yang terakhir, dapatkah laki-laki menulis teks feminis? Ya tentunya tampaknya bisa gitu kan ya. Karena kan sebagai sebuah gerakan tidak serta-merta nantinya feminisme itu mutlak nantinya bahwa itu diisi dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran perempuan ya, tapi ada juga beberapa misalkan laki-laki yang konkret atau peduli terhadap masalah-masalah perempuan yang kita bisa sebutkannya sebagai seorang feminis juga, atau istilah lainnya adalah woman yang peduli terhadap berbagai macam isu-isu tentang perempuan seperti itu. Nah, karakteristik kritik sastra feminis itu selalu nantinya ini untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, selalu nantinya mempertanyakan tentang relasi gender yang timpang. Nah, ketimpangan-ketimpangan itulah yang coba nantinya dicari solusinya. Lalu mempromosikan tatanan sosial yang lebih berimbang antara perempuan dan laki-laki, kita berbicara kesetaraan tentunya di poin yang kedua ini. Lalu yang ketiga adalah membongkar representasi perempuan yang dibungkam dalam teks. Nah, tentunya teks 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 atau karya sastra tersebut nanti menunjukkan bahwa ada semacam pembungkaman terhadap ide-ide misalkan yang dilakukan oleh perempuan, sehingga nantinya yang selalu muncul di ruang publik itu adalah laki-laki. Nah, hal seperti itu yang kemudian nanti bisa kita analisis juga. Lalu yang berikutnya mengedepankan subjektivitas perempuan, perempuan sebagai subjek. Nah, maka dari itu biasanya di berbagai macam karya perempuan penulis itu selalu mengangkat isu-isu tentang perempuan sebagai sebuah subjek yang berperan aktif, tidak serta-merta nantinya perempuan yang selalu dijadikan sebagai sebuah objek. Nah, itulah yang kemudian akan banyak kita manfaatkan kritik sastra feminis untuk melihat bahwa ide-ide perempuan dalam karya tersebut itu akan muncul ketika perempuan dijadikan sebagai sebuah subjek. Juga nantinya mengartikulasikan suara perempuan, pengalaman, persepsi, perasaan, tentang keputusannya,
Nah, ini kan seperti yang tadi saya katakan bahwa ya karya perempuan penulis itu selalu nanti berbicara bagaimana pengalaman perempuan yang nanti kemudian dibagi gitu kan ya. Lalu kita dapat belajar dari pengalaman yang tidak mengenakan maupun yang mengenakan sehingga nantinya menjadikan sebuah apa namanya itu, ide-ide untuk menunjukkan bahwa hal ini tidak baik, hal itu nantinya baik. Misalkan ketidakadilan itu tidak baik, sementara kesetaraan itu baik. Nah, itu yang coba dimunculkan. Nah, menyadarkan juga perempuan akan opresi ideologi patriarki dalam konteks etnis, rasionalitas, ras, politik, ekonomi, dan waktu. Itu seperti yang tadi yang kita sudah bahas, bahwa itulah yang coba beberapa dilawan, salah satunya oleh feminis liberal yang mengatakan bahwa isu-isunya itu tentang bagaimana dunia di bidang politik sosial ekonomi itu banyak nantinya menggunakan bagaimana kacamata laki-laki gitu kan ya. Nah, oleh karena itulah kemudian perempuan harus disadarkan bahwa bidang-bidang yang tadi disebutkan seperti ekonomi, politik, dan lain seperti itu bisa juga ruang-ruangnya diisi oleh perempuan. Dan hal yang lainnya misalkan seperti tentang membongkar ideologi normatif dan lain-lain seperti itu juga nantinya kritik sastra feminis juga untuk melihat bahwa apa namanya itu mengganggu sebuah kanon atau sebuah karya sastra yang agung, adiluhung, yang kemudian diganggu dengan berbagai macam karya-karya perempuan penulis yang selalu nanti dianggapnya selalu berbicara dengan tema-tema apa tetek bengek atau tema-tema remeh-temeh, ya remah-remah yang tema-tema yang diceritakan selalu berpusat atau tidak akan jauh-jauh dari keseharian perempuan. Ya, tapi dari keseharian tema-tema sederhana itulah yang kemudian kita dapat mengangkat atau kita dapat mengambil berbagai macam apa namanya itu hal-hal yang tampaknya perlu kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mewujudkan tentang kesetaraan tersebut. Nah, saya kira itu yang bisa saya apa namanya sampaikan dalam pembahasan kritik sastra feminis ini. Mudah-mudahan dalam upaya Anda menganalisis karya sastra, baik itu karya puisi, prosa, dan drama, Anda dapat menjadikan materi ini sebagai acuan dalam menggunakan pendekatan kritik sastra feminisme untuk mengkaji sebuah karya sastra. Intinya tadi beberapa hal sudah saya sebutkan bahwa kritik sastra feminisme itu digunakan untuk mencari atau untuk menganalisis berbagai macam bias-bias patriarkal yang muncul, yang digambarkan dalam sebuah teks sastra, dan bagaimana solusi untuk menyelesaikannya seperti itu. Nah, acuannya itu pada hal tersebut yang dapat nanti Anda lihat di berbagai macam karya yang memang tepat untuk kita kaji dengan pendekatan kritik sastra feminis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Uh, di kesempatan yang lainnya kita akan bertemu dalam pembahasan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.